Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan yang kemarin, yaitu dalam buku The Histories of the Quranic Text dan Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang penyusunan, pemeliharaan dan pengumpulan wahyu yang diturunkan oleh Allah, yaitu ayat kitab suci Al-Quran. Periode Mekah. Walaupun ayat Al-Quran diwahyukan secara lisan, tapi Al-Quran sendiri secara konsisten menyebutnya sebagai kitab yang tertulis. Ini menunjukkan bahwa wahyu tersebut tercatat dan tertulis. Sebab pada dasarnya ayat-ayat Al-Quran tertulis sejak awal perkembangan Islam, meski yang baru lahir itu masih menderita akibat kekejaman yang dilakukan oleh pihak kaum Quraisy. Dalam periode ini ada cerita dari Umar bin Khattab, dan masalah utama dalam cerita ini berkaitan dengan kulit kertas yang bertuliskan Al-Quran. Menurut Ibnu Abbas, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah terekam dalam bentuk tulisan sejak dari zaman ini, periode Mekah. Dan Al-Qurtubi mencatat peristiwa ini sewaktu Rafi bin Malik Al-Ansori menghadiri bai'ah di Al-Aqabah. Nabi Muhammad SAW menyerahkan semua ayat-ayat yang diturunkan pada dasawarsa sebelumnya. Dan ketika kembali ke Madinah, Rafi mengumpulkan semua anggota sukunya dan membacakan di depan mereka. Periode Madinah, di mana di dalam periode ini kita akan membahas tentang penulisan, penyusunan dan pengumpulan dan pemeliharaan Al-Quran. Mungkin di sini kita akan bahas terlebih dahulu tentang penulisan wahyu Nabi Muhammad SAW. Pada periode Madinah, kita memiliki cukup banyak informasi, termasuk sejumlah nama sahabat, kurang lebih 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad untuk bertindak sebagai penulis wahyu. Di antaranya adalah Amr bin Sa'id, Abu Umamah, Abu Ayyub Al-Ansori, Abu Bakar As-Siddiq, dan masih banyak yang lainnya di antara 65 sahabat yang tadi. Kemudian Nabi Muhammad mendiktekan Al-Quran. Saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Zaid bin Sabit adalah orang yang sering dipanggil dan diberi tugas penulisan saat wahyu turun. Saat ayat Al-Jizya turun, Nabi Muhammad SAW memanggil Zaid bin Sabit dan membawa tinta dan alat tulis yang lainnya. Dan kemudian Nabi Muhammad mendiktekannya. Dan tidak ada bukti pengecekan ulang setelah mendiktekan ayat tersebut. Namun, saat tugas penulisan selesai, Zaid membaca ulang di depan Nabi Muhammad agar meyakini bahwa tak ada sisipan atau tambahan atau pengurangan dari ayat-ayat Al-Quran yang tadi didiktekan oleh Nabi Muhammad SAW. Tradisi penulisan Al-Quran di kalangan sahabat. Praktik yang biasa berlaku di kalangan para sahabat tentang penulisan Al-Quran menyebabkan Nabi Muhammad melarang orang-orang menulis sesuatu darinya atau biasa disebut dengan hadis, kecuali Al-Quran. Dan beliau juga ingin Al-Quran dan hadis tidak ditulis pada halaman kertas yang sama agar tidak terjadi kekeliruan dan antara hadis dan ayat suci Al-Quran. Berdasarkan kebiasaan Nabi Muhammad memanggil juru tulis ayat-ayat yang baru turun, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pada masa kehidupan Nabi Muhammad, seluruh Al-Quran sudah tersedia dalam bentuk tulisan. Kemudian kita akan membahas tentang susunan Al-Quran. Mungkin yang akan dibahas yaitu tentang susunan ayat ke dalam surah. Secara umum bahwa susunan ayat dan surah dalam Al-Quran memiliki keunikan yang luar biasa. Namun susunannya tidak sesuai untuk urutan saat wahyu itu turun, dan hanya Allah yang mengetahui bagaimana susunan ayat tersebut turun. Dan di dalam kitab Al-Quran terdapat surat-surat panjang dan surat-surat pendek. Surat terpanjang dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah, yaitu terdapat 286 ayat, dan surat terpendek
terdapat pada surat Al-Kautsar, yaitu hanya 3 ayat saja. Dan beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad memberi instruksi kepada para penulis tentang letak ayat pada setiap surah. Utsman menjelaskan bahwa setiap wahyu yang turun, Nabi Muhammad selalu memanggil penulisnya dan berkata, letakkan ayat-ayat tersebut ke dalam surah seperti beliau sebut. Dan kemudian kita akan bahas tentang susunan surah pada beberapa mushaf. Pendapat para ulama mengatakan bahwa susunan surat yang ada sekarang identik dengan mushaf Utsmani. Nah, bagi setiap orang yang berkeinginan mengopi atau menyalin Al-Quran secara keseluruhan, diharuskan mengikuti urutan yang ada. Dan bagi yang ingin mengopi, yang hendak mengopi surat tertentu, mengikuti susunan seperti yang ada pada mushaf Utsmani tidak wajib. Pada dasarnya Al-Quran pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, kumpulan Al-Quran itu ditolak, tapi penolakan itu tidak menafikan kemungkinan kumpulan Al-Quran berkarakter personal yang diupayakan secara dasar oleh beberapa sahabat Nabi. Gambaran umum yang diperoleh tentang keadaan salin Al-Quran setelah wafatnya Nabi memang sangat signifikan, karena tidak hanya bercerai-berai dan tidak teratur, tetapi salinan ini juga ditulis di atas bahan-bahan yang berbeda dan sangat sederhana. Nah, bahan-bahan yang digunakan ketika menyalin wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, diantaranya ada ripo yang atau lembaran lontar atau perkamen, dan yang kedua yaitu ada lihab atau batu tulis berwarna putih, dan yang ketiga itu ada asif atau pelepah kurma, dan yang keempat itu ada aktaf atau tulang belikat, biasanya dari tulang belikat unta. Nah, dan yang kelima ada tulang rusuk. Nah, biasanya dan tulang rusuk ini berasal dari tulang rusuk binatang unta juga. Dan yang keenam ada adim atau lembaran kulit binatang asli. Dan biasanya bahan ini adalah bahan utama yang digunakan untuk penulisan ayat Al-Quran. Kemudian dalam pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad, wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW pada faktanya dipelihara dari kemusnahan dengan 2 cara utama. Yang pertama, menyimpannya ke dalam dada manusia, maksudnya dengan cara menghafal ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan yang kedua, merekamnya dengan tulisan di berbagai jenis bahan untuk menulis, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahan-bahan yang biasa digunakan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran yang turun. Kemudian di sini ada beberapa mushaf pra-Utsmani. Nah, mushaf tersebut dibagi menjadi 2, yaitu ada mushaf primer dan mushaf sekunder. Di dalam mushaf primer terdapat mushaf Salim bin Ma'ki, mushaf Umar bin Khattab, mushaf Umayy bin Ka'ab, mushaf Ibnu Mas'ud, mushaf Ali bin Abi Thalib, dan masih ada beberapa mushaf yang termasuk dalam mushaf primer. Kemudian mushaf yang termasuk dalam mushaf sekunder. Di antaranya ada mushaf Al-Qama Ibnu Qais, kemudian ada mushaf Al-Rombi bin Husain, ada mushaf Al-Harith bin Suwaid, ada mushaf Al-Aswad bin Yazid, dan mushaf Hibban. Nah, dan masih banyak lagi, ada beberapa mushaf lagi yang masuk dalam mushaf sekunder. Mushaf ini menunjukkan upaya sadar di kalangan sahabat Nabi untuk mengumpulkan Al-Quran pada masa Nabi dan sepeninggalannya sebelum kehadiran mushaf Utsmani. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.